Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah masjid yang sudah lama tidak dipakai, tetapi sesekali masih suka terdengar suara azan yang begitu merdu? Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah misteri yang penuh teka-teki, namun tetap mengandung pelajaran berharga tentang iman dan panggilan Allah yang sering diabaikan manusia. Pastikan kalian simak sampai akhir, karena jawaban dari misteri ini mungkin tidak akan pernah kalian duga. Malam itu angin dingin berembus sedikit pelan, menyusuri jalan tanah yang membelah sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Pepohonan bambu yang saling bergesekan menimbulkan suara lirih yang membuat siapapun ingin mempercepat langkahnya. Desa itu bernama Desa Wanasari. Sebuah desa yang tampak damai di siang hari, namun berubah sunyi ketika matahari tenggelam, bukan karena penduduknya yang sedikit, melainkan karena sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan. Masjid itu bernama Masjid Al-Hidayah. Bangunannya masih berdiri kokoh, meski dimakan usia. Kubahnya terlihat sangat kusam. Cat temboknya sebagian besar mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar. Pintu kayunya telah lapuk, sementara jendela-jendelanya selalu tertutup rapat. Tak pernah ada lagi yang datang ke sana. Tidak ada lagi adzan. Tidak ada salat berjamaah. Tidak ada yang datang ke sana untuk beribadah. Namun ada satu kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, bahwa setiap malam Jumat, tepat ketika jam menunjukkan pukul 2 malam, azan akan terdengar dari dalam masjid itu. Suaranya sangat merdu, jelas, dan menggetarkan hati. Tetapi, tak pernah ada seorang pun yang berani mencari tahu siapa muadzinnya. Ayah, siapa sebenarnya orang yang azan di masjid itu? Seorang anak kecil bertanya sambil memeluk lutut ayahnya di beranda rumah. Sang ayah hanya menatap ke arah bukit tempat masjid tua itu berdiri. Kamu gak usah hiraukan suara itu, nak. Tapi semua orang membicarakannya. Sang anak coba meyakinkan ayahnya. Ayahnya menghela napas panjang. Yang lebih menakutkan bukan suara azannya, melainkan kenyataan bahwa kita sudah lama berhenti memenuhi panggilan Allah. Anak itu terdiam. Ia belum mengerti, tetapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Sementara itu, di kota yang berjarak ratusan kilometer dari desa itu, ada seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di sebuah pesantren. Namanya Farhan. Ia dikenal tenang, gemar membaca, dan selalu berusaha memeriksa setiap berita sebelum mempercayainya. Baginya, Islam mengajarkan agar seorang mukmin tidak mudah mempercayai cerita tanpa adanya bukti. Ketika kabar tentang azan misterius itu sampai ke telinganya, ia hanya tersenyum. Ia berpendapat bahwa bisa saja itu hanya suara yang terbawa angin, atau bisa saja itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Tetapi jika memang ada sesuatu yang membuat masyarakat menjadi takut datang ke masjid untuk beribadah, itulah yang harus dicari jawabannya. Beberapa hari kemudian, Farhan memutuskan pulang ke kampung halamannya, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia belum tahu bahwa di balik masjid tua itu tersimpan sebuah sejarah yang telah lama dilupakan. Sejarah tentang seorang ulama, tentang dakwah yang pernah menghidupkan satu desa, dan tentang sebuah pesan yang selama puluhan tahun belum pernah benar-benar dipahami. Malam pertama Farhan tiba di desa, jam dinding menunjukkan pukul 11:55. Suasana di desa itu begitu sunyi. Farhan disambut keluarganya dengan sukacita. Mereka melepaskan kerinduan yang begitu dalam. Setelah beberapa saat berbincang, Farhan memutuskan untuk istirahat dan melanjutkan obrolan esok hari. Hari demi hari, ia isi dengan silaturahmi, menemui satu persatu keluarganya, dan
teman-temannya yang terdekat. 5 hari sudah Farhan berada di desa itu. Sampai suatu malam, entah kenapa Farhan terbangun dari tidurnya. Saat itu jam dinding menunjukkan pukul 2 malam. Suasana malam itu begitu sunyi. Farhan coba mengambil air minum yang ia sediakan di meja samping tempat tidurnya. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang sangat lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Farhan sedikit terdiam. Ia mencoba meyakinkan dari mana suara itu berasal. Dengan sedikit ragu, Farhan coba berdiri. Ia memberanikan diri untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang suka azan di masjid itu. Farhan segera mengambil senter. Lalu dengan langkah yang sedikit tertahan, ia melangkah keluar rumah, menuju masjid yang memang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari balik kegelapan. Suara azan itu masih menggema di telinga Farhan, tetap lembut dan merdu, seolah memanggil siapa saja yang masih memiliki hati untuk mendengarkannya. Tanpa berpikir panjang, Farhan mencoba memberanikan diri melangkah keluar rumah. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Langit malam dipenuhi awan gelap yang menutupi cahaya bulan. Jalan setapak yang menuju bukit itu hanya diterangi cahaya redup dari senter yang dipegangnya. Bangunan masjid itu mulai terlihat di balik pepohonan. Kubahnya tampak kusam. Dindingnya dipenuhi lumut. Rumput liar tumbuh hampir menutupi anak tangga. Pintu utamanya sedikit terbuka. Padahal menurut warga, pintu itu selalu terkunci. Farhan menghentikan langkahnya. Ia mengarahkan cahaya senter ke arah pintu. Tak ada siapa-siapa di sana. Namun suara azan itu masih terdengar. Tetapi anehnya, suara itu bukan berasal dari menara. Seolah-olah suara itu berasal dari seluruh penjuru masjid. Dengan langkah yang hati-hati perlahan, ia menaiki anak tangga yang mulai rapuh. Setiap pijakannya menimbulkan bunyi kayu yang berderit saat tangannya menyentuh daun pintu. Suara azan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Sunyi yang begitu pekat hingga suara napasnya sendiri terdengar jelas. Farhan coba membuka pintu itu dengan perlahan. Kriit. Ruangan dalam masjid dipenuhi debu. Karpetnya sudah sangat usang. Dan di sudut ruangan terdapat rak Al-Quran yang hampir roboh. Namun tak tampak seorang pun berada di sana. Ia coba menyapu semua ruangan dengan cahaya senter kecilnya. Kosong. Benar-benar kosong. Namun, di saf paling depan, ada sebuah sajadah yang tampak jauh lebih bersih dibandingkan bagian lainnya. Seolah-olah sejadah itu baru saja digunakan. Farhan coba mendekat, lalu ia berjongkok, mengusap sajadah itu dengan ujung jarinya, dan ia perhatikan, tidak ada debu di jarinya, padahal seluruh lantai dipenuhi debu yang tebal. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Siapa yang membersihkannya? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, angin dingin berembus dari arah mihrab. Namun angin itu bukanlah angin yang beraroma menakutkan, melainkan angin yang membawa aroma kayu gaharu dan tanah yang basah setelah hujan. Farhan coba menyorotkan senternya ke arah mihrab. Di sana, terlihat sebuah mushaf Al-Quran tua yang masih tersimpan rapi di atas rehal kayu. Namun anehnya, mushaf itu sama sekali tidak berdebu. Dengan penuh hormat, Farhan mendekat. Ia mengangkat mushaf itu perlahan. Di halaman pertama terdapat tulisan tangan yang mulai pudar. Tulisan itu berbunyi, masjid akan tetap hidup selama masih ada hati yang rindu bersujud kepada Allah. Untuk beberapa saat Farhan hanya terdiam. Kalimat itu terasa begitu dalam. Dan saat itulah terdengar suara langkah kaki. Bukan dari luar,
melainkan dari lantai 2 masjid. Tok, tok, tok. Farhan sedikit tercengang mengangkat kepalanya. Lalu ia menyinari tangga kayu menuju lantai atas. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Namun suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini suaranya lebih lambat, tetapi lebih jelas. Tok, tok, tok. Farhan merasakan sedikit ketegangan. Farhan mencoba menarik napas panjang. Lalu ia membaca ta'awudz dan memohon perlindungan kepada Allah. Dengan keberanian yang tersisa, ia mulai menaiki tangga itu. Namun tanpa ia sadari, seseorang ternyata sedang mengamatinya dari balik jendela. Dan malam itu, Farhan akan menemukan petunjuk pertama yang selama 30 tahun disembunyikan oleh waktu. Farhan berhenti di anak tangga pertama. Suara langkah kaki yang tadi terdengar kini lenyap. Begitu saja. Hanya ada keheningan saat itu. Perlahan ia melanjutkan menaiki tangga kayu yang sudah lapuk itu. Setiap pijakan mengeluarkan bunyi yang berderit yang memecah sunyi malam. Sesampainya di lantai 2, ternyata di sana tak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong. Di sana, hanya ada beberapa rak kayu tua, lembaran mushaf yang telah usang, dan jendela-jendela yang dipenuhi debu. Farhan mengarahkan cahaya senternya ke setiap sudut. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berada di sana. Lalu suara itu, dari mana? Gumamnya. Ketika hendak berbalik turun, cahaya senternya mengenai sebuah peti kayu kecil yang tersembunyi di balik rak. Peti itu dipenuhi debu, namun gemboknya sudah berkarat dan terbuka. Dengan rasa penasaran, perlahan Farhan mengangkat tutupnya. Di dalamnya terdapat beberapa buku catatan tua, tasbih kayu yang mulai pudar warnanya, dan sebuah foto hitam putih. Foto itu memperlihatkan Masjid Al-Hidayah, namun keadaannya sangat berbeda dengan sekarang. Halamannya saat itu terlihat bersih, lampu-lampu minyak WJ terawat menyala. Puluhan jamaah memenuhi saf hingga ke teras. Di bagian belakang foto tertulis sebuah kalimat, malam pertama Ramadan, tahun 1394 Hijriah. Farhan menatap foto itu lama. Sulit dipercaya bahwa masjid yang kini terbengkalai pernah menjadi pusat kehidupan desa. Ia membuka buku catatan pertama. Tulisan tangan yang rapi memenuhi setiap halaman. Buku itu ternyata milik seorang ulama yang dahulu menjadi imam masjid. Di salah satu halaman tertulis, jika suatu hari masjid ini menjadi sepi, jangan salahkan bangunannya. Lihatlah hati manusia yang mulai sibuk mengejar dunia. Farhan menghela napas panjang. Kalimat itu terasa seperti ditulis untuk keadaan desa saat ini. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara seseorang memanggil. Farhan. Ia segera menutup buku itu dan turun ke halaman. Di bawah cahaya, bulan berdiri. Seorang lelaki tua membawa lampu minyak. Janggutnya memutih. Wajahnya penuh keriput, tetapi tatapannya teduh. Aku mencari siapa yang berani datang ke sini malam-malam, katanya pelan. Farhan memberi salam. Lelaki tua itu menjawab dengan senyum. Aku Haji Karim. Dulu, aku adalah marbot masjid ini. Farhan terkejut. Kalau begitu, kakek pasti tahu mengapa masjid ini ditinggalkan. Haji Karim tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap bangunan tua itu cukup lama. Aku tahu, tapi ceritanya terlalu panjang. Mereka duduk di anak tangga masjid. Angin malam kembali berembus lembut. Haji Karim mulai bercerita. 30 tahun yang lalu, masjid ini tak pernah sepi. Setiap azan berkumandang, warga datang dari segala penjuru. Anak-anak belajar mengaji hingga larut malam. Orang-orang saling membantu. Tidak ada yang pulang sebelum memastikan tetangganya sudah makan. Farhan mendengarkan tanpa menyela. Lalu, apa yang terjadi
tanyanya. Haji Karim menundukkan kepala. Ketika ulama yang membimbing desa ini wafat, manusia mulai berubah. Sawah menjadi alasan, pasar menjadi alasan, pekerjaan menjadi alasan. Sedikit demi sedikit, saf salat mulai kosong. Awalnya 1 orang, lalu 5 orang, kemudian hampir seluruh desa. Farhan menatap ke arah ruang utama masjid. Jadi, tidak ada kutukan. Haji Karim menggeleng. Tidak ada. Yang ada hanyalah hati manusia yang semakin jauh dari Allah. Rasa takut itu muncul karena manusia membiarkan masjid kosong terlalu lama. Farhan terdiam. Selama ini masyarakat lebih percaya pada cerita-cerita misterius daripada mencari sebab sebenarnya. Namun sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, Haji Karim tiba-tiba berdiri. Wajahnya seketika berubah menjadi serius. Farhan, ada satu ruangan yang belum pernah kubuka sejak ulama itu wafat. Farhan menoleh, di mana? Haji Karim menunjuk ke arah belakang mihrab. Di balik dinding tua, terdapat sebuah pintu kayu kecil yang hampir tertutup semak. Kunci ruangan itu masih kusimpan. Tapi aku tidak pernah berani membukanya sendirian. Farhan memandang pintu itu cukup lama. Entah mengapa, ia merasa jawaban atas seluruh misteri masjid itu berada di balik pintu tersebut. Malam semakin larut, dan tanpa mereka sadari, sepasang mata sedang mengawasi dari balik pepohonan yang gelap. Malam semakin larut. Kabut tipis mulai turun menyelimuti halaman masjid. Farhan dan Haji Karim berdiri di depan pintu kayu kecil yang berada di belakang mihrab. Pintu itu tampak rapuh, dipenuhi sarang laba-laba dan lumut yang telah mengering. Haji Karim mengeluarkan sebuah kunci tua dari saku bajunya. Kunci itu terbuat dari besi yang telah menghitam dimakan usia. Aku menyimpannya sejak hari pemakaman Kiai Abdul Rahman, ucap Haji Karim lirih. Tidak seorang pun pernah memintaku membukanya. Tidak juga melarangku. Lalu, mengapa kakek tidak pernah masuk? Tanya Farhan. Haji Karim menarik napas panjang. Karena aku merasa belum siap. Farhan mengangguk pelan. Ia memahami bahwa terkadang rasa hormat kepada seseorang membuat kita enggan menyentuh peninggalannya. Dengan perlahan, kunci itu dimasukkan ke lubang pintu. Klik. Suara pengunci yang telah membeku selama puluhan tahun akhirnya terbuka. Pintu didorong perlahan. Kriit. Debu beterbangan. Aroma kayu tua memenuhi ruangan. Cahaya senter menembus kegelapan. Ruangan itu ternyata tidak besar. Hanya cukup untuk sebuah meja kayu, rak kitab, dan sebuah sajadah yang telah tergulung rapi. Yang membuat Farhan terdiam, bukan isi ruangannya, melainkan kebersihannya. Meski ditinggalkan bertahun-tahun, ruangan itu tampak jauh lebih terawat dibanding bagian lain masjid. Tidak ada rumput liar, tidak ada atap yang bocor, seolah waktu berhenti di tempat itu. Di atas meja terdapat tinta yang telah mengering, pena bambu, dan setumpuk lembaran kertas. Farhan mengambil salah satunya. Tulisan tangan itu masih dapat dibaca. Jika engkau membaca tulisan ini, berarti aku telah lama kembali kepada Allah. Farhan menelan ludah. Ia melanjutkan membaca, jangan mencari keajaiban di tempat ini. Keajaiban terbesar adalah ketika hati yang keras kembali lembut karena mengingat Allah. Jika suatu hari masyarakat lebih sibuk mengejar dunia hingga meninggalkan masjid, jangan salahkan mereka. Doakan mereka. Karena setiap manusia bisa tersesat, dan setiap manusia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Ruangan itu kembali sunyi. Haji Karim menutup wajahnya. Air mata perlahan menetes di pipinya. Aku mengenal tulisan ini. Beliau selalu menulis setelah salat tahajud. Farhan merasakan dadanya sesak. Tak ada kisah menyeramkan, tak ada kutukan.
Yang ada hanyalah kerinduan seorang ulama agar masjid tetap hidup. Tiba-tiba, senter Farhan menyorot sebuah lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya tersusun rapi puluhan buku, sebagian besar berisi catatan nama-nama warga desa. Di samping setiap nama terdapat tulisan kecil, sudah hadir subuh, belum hadir isya, sedang sakit, perlu dibantu. Farhan terkejut. Beliau mencatat semua jamaah. Haji Karim tersenyum tipis, bukan untuk menghakimi, tetapi agar beliau tahu siapa yang harus dikunjungi jika beberapa hari tidak terlihat di masjid. Farhan membalik halaman berikutnya. Di sana tertulis nama seorang anak yatim. Di sampingnya ada catatan, besok bawakan beras dan pakaian. Halaman berikutnya, Pak Hasan kehilangan hasil panen, ajak warga membantu. Lembar berikutnya, Ibu Siti belum datang mengaji, mungkin sedang sakit. Farhan menutup buku itu perlahan. Kini ia mulai mengerti, masjid ini dahulu bukan hanya tempat salat, melainkan tempat seluruh warga saling menjaga. Namun ketika mereka hendak keluar, Farhan melihat sebuah kotak kayu kecil yang terselip di bawah meja. Kotak itu terkunci, berbeda dengan peti-peti lainnya. Di bagian atasnya hanya tertulis satu kalimat, jangan dibuka sebelum hati masyarakat siap menerima kebenaran. Farhan memandang Haji Karim. Kakek, apakah kakek pernah melihat kotak ini? Haji Karim menggeleng pelan. Wajahnya berubah pucat. Aku bahkan tidak tahu benda itu ada di sini. Farhan menggenggam kotak tersebut. Entah mengapa, ia merasa seluruh jawaban tentang misteri azan tengah malam tersimpan di dalamnya. Namun, apakah mereka siap membukanya? Pertanyaan itu terus menggantung di tengah sunyi malam. Dan di luar masjid, angin kembali berembus pelan, seolah membawa kenangan yang telah terkubur selama 30 tahun. Farhan masih menggenggam kotak kayu itu. Ukurannya tidak terlalu besar. Panjangnya sekitar 30 cm. Terbuat dari kayu jati tua yang mulai menghitam dimakan usia. Di bagian atasnya masih tertulis jelas kalimat yang membuat bulu kuduk meremang. Jangan dibuka sebelum hati masyarakat siap menerima kebenaran. Farhan menatap Haji Karim. Kakek, menurut kakek, apakah sekarang waktunya? Haji Karim tidak langsung menjawab. Ia mengusap kotak itu perlahan, seolah mengenang masa-masa ketika Kiai Abdul Rahman masih mengisi setiap sudut masjid dengan nasihat dan lantunan ayat suci. Aku tidak tahu. Namun jika Allah mengizinkan kita menemukannya malam ini, mungkin memang sudah tiba waktunya. Farhan mengangguk pelan. Ia membaca basmalah, lalu mencoba membuka pengait kecil yang sudah berkarat. Anehnya, pengait itu terbuka begitu mudah, seolah tidak pernah terkunci. Saat tutup kotak terangkat, tak ada emas, tak ada benda pusaka, tak ada sesuatu yang bernilai dunia. Hanya sebuah amplop tua, beberapa lembar surat, dan sebuah mushaf Al-Quran berukuran kecil yang sampulnya mulai pudar. Farhan mengambil amplop itu. Di bagian depannya tertulis, untuk siapapun yang kelak menghidupkan kembali Masjid Al-Hidayah. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka surat tersebut. Tulisan tangan Kiai Abdul Rahman masih tampak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika surat ini telah sampai kepadamu, berarti masjid ini pernah mengalami masa yang sangat sepi. Jangan bersedih, karena setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Farhan membaca perlahan setiap kalimat. Kelak akan datang masa ketika manusia lebih mengenal suara dunia daripada suara azan. Mereka akan sibuk mengejar pekerjaan, harta, dan kedudukan. Bukan karena mereka membenci Allah, melainkan karena hati mereka perlahan terlena. Haji Karim menundukkan kepala.
Air matanya kembali jatuh. Kalimat-kalimat itu terasa begitu sesuai dengan keadaan desa saat ini. Farhan melanjutkan membaca. Jika engkau ingin menghidupkan masjid ini, jangan mulai dari memperbaiki bangunannya. Mulailah dari memperbaiki akhlak manusia. Karena masjid tidak pernah sepi akibat tembok yang rapuh. Masjid menjadi sepi ketika hati manusia berhenti merindukan sujud. Ruangan itu kembali sunyi, tak ada seorang pun yang berbicara. Mereka membiarkan setiap kalimat meresap ke dalam hati. Di bagian paling akhir surat, terdapat satu permintaan. Jangan simpan surat ini hanya untuk dirimu. Bacakan kepada seluruh warga setelah salat Jumat. Jika masih ada satu orang yang menangis karena nasihat ini, berarti harapan itu belum hilang. Farhan menutup surat tersebut. Dadanya terasa sesak. Selama ini seluruh desa sibuk mencari jawaban atas suara azan misterius. Padahal, jawaban yang mereka butuhkan telah lama tersimpan di dalam ruangan kecil itu. Namun, ketika Farhan hendak menyimpan kembali surat tersebut, ia menyadari ada secarik kertas lain yang terselip di dasar kotak. Kertas itu jauh lebih tua. Tulisan tintanya hampir menghilang. Di sana hanya tertulis satu kalimat. Pergilah ke sumur tua di belakang masjid. Di sanalah amanah terakhirku berada. Farhan saling berpandangan dengan Haji Karim. Kakek, apakah di belakang masjid memang ada sumur? Haji Karim mengangguk pelan. Ada. Tetapi sudah puluhan tahun ditutup. Tidak ada lagi yang mendekatinya. Mengapa? Haji Karim menarik napas panjang. Karena sejak masjid mulai ditinggalkan, orang-orang lebih suka menyebarkan cerita-cerita misteri tentang sumur itu daripada mencari tahu kenyataannya. Farhan menggenggam secarik kertas tersebut. Ia yakin perjalanan mereka belum selesai. Jika surat ini menjelaskan mengapa masjid menjadi sepi, mungkin amanah yang tersembunyi di dekat sumur tua akan menjelaskan mengapa selama puluhan tahun masyarakat lebih memilih percaya pada ketakutan daripada pada nasihat. Malam semakin dingin, kabut turun semakin tebal. Dengan membawa lampu minyak, mushaf kecil, dan surat peninggalan sang ulama, Farhan serta Haji Karim melangkah menuju halaman belakang masjid, menuju sebuah sumur tua yang selama 30 tahun hanya dikenal melalui bisik-bisik dan cerita penuh misteri. Malam telah melewati pukul 1 dini hari. Kabut semakin pekat menyelimuti halaman belakang Masjid Al-Hidayah. Farhan berjalan di samping Haji Karim yang membawa lampu minyak. Cahaya kekuningan dari nyala api menari di antara pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak mengikuti hembusan angin. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang hampir tak lagi dikenali. Semak belukar tumbuh tinggi. Akar-akar pohon menjalar kemana-mana. Di tengahnya berdiri sebuah sumur tua yang bibir batunya mulai retak dimakan usia. Mulut sumur itu tertutup papan kayu yang telah lapuk. Inilah sumur itu, bisik Haji Karim. Farhan memperhatikan sekeliling. Tidak ada sesuatu yang tampak aneh. Hanya keheningan malam dan suara angin yang sesekali melewati dedaunan. Apa yang membuat warga takut ke sini? Tanya Farhan. Haji Karim menghela napas. Katanya, ada yang pernah mendengar tangisan dari dalam sumur. Ada pula yang mengaku melihat bayangan. Sejak itu, cerita terus berkembang. Padahal tidak ada seorang pun yang benar-benar memeriksanya. Farhan mengangguk pelan. Ia teringat pesan gurunya. Seolah sengaja dibuat untuk menyimpan sesuatu. Ada sesuatu di sana, ucap Farhan. Haji Karim mengambil seutas tali yang masih tergantung di dekat sumur. Dengan hati-hati Farhan turun beberapa meter. Batu-batu tua terasa licin sesampainya di ceruk itu.
Ia menemukan sebuah kendi tanah liat yang masih utuh. Debu dan lumut menutupinya. Sukan teks. Dengan perlahan, kendi itu diangkat ke atas. Setelah kembali ke permukaan, Farhan membuka tutup kendi tersebut. Di dalamnya tersimpan beberapa gulungan kertas yang dibungkus kain agar tidak rusak oleh kelembapan. Haji Karim membentangkan salah satunya. Isinya bukan mantra, bukan pula tulisan-tulisan aneh, melainkan daftar nama. Puluhan nama, di samping setiap nama terdapat catatan sederhana. Membutuhkan bantuan biaya berobat. Anaknya belum memiliki mushaf Al-Quran. Rumahnya bocor. Panennya gagal. Farhan menatap daftar itu dengan haru. Kiai Abdul Rahman menyimpan semua ini. Haji Karim mengangguk. Beliau tidak pernah ingin orang-orang tahu siapa saja yang dibantunya. Beliau menjaga kehormatan mereka. Di dasar kendi, masih ada satu gulungan terakhir. Saat dibuka, terlihat sebuah peta sederhana. Peta itu menunjukkan letak seluruh rumah warga desa pada masa itu. Di setiap rumah terdapat tanda kecil berwarna merah. Farhan mengernyitkan dahi. Apa maksud tanda ini? Haji Karim tersenyum tipis. Itu bukan tanda bahaya. Itu tanda rumah yang setiap malam didatangi beliau untuk memastikan penghuninya baik-baik saja. Farhan terdiam. Kini ia memahami. Sang ulama bukan hanya menghidupkan masjid dengan ceramah. Beliau menghidupkannya dengan kepedulian. Dengan mendatangi orang sakit, menghibur anak yatim, membantu fakir miskin, dan menjaga silaturahmi. Tiba-tiba, Farhan menyadari sesuatu. Kalau begitu, mengapa orang-orang justru mengingat cerita tentang azan misterius? Haji Karim memandang sumur tua itu cukup lama. Lama-kelamaan, manusia lebih mudah mengingat cerita yang menakutkan daripada teladan yang baik. Padahal yang seharusnya diwariskan adalah akhlak beliau. Farhan menatap langit. Hatinya terasa berat. Ia sadar, selama bertahun-tahun, desa ini bukan kehilangan masjid. Mereka kehilangan semangat untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Saat hendak meninggalkan sumur, Farhan melihat sebuah batu pipih tergeletak di dekat bibir sumur. Di bawah batu itu terselip secarik kertas kecil yang hampir hancur dimakan usia. Tulisan pada kertas itu sangat singkat. Jika semua amanah telah ditemukan, kumpulkan seluruh warga setelah salat Jumat. Jangan biarkan mereka pulang sebelum mendengar kisah yang sebenarnya. Farhan menggenggam kertas itu erat. Ia menatap Haji Karim. Kita harus melaksanakan wasiat ini. Haji Karim mengangguk. Insya Allah. Mereka pun berjalan kembali menuju masjid. Sementara itu, di ufuk timur, langit mulai memperlihatkan cahaya pertama. Pertanda fajar akan segera tiba. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Masjid Al-Hidayah kembali menanti suara azan subuh. Dan kali ini, bukan suara yang menjadi misteri, melainkan apakah masih ada hati yang akan menjawab panggilan itu. Fajar mulai menyingsing. Langit yang semula gelap perlahan berubah menjadi semburat jingga. Farhan masih duduk di serambi Masjid Al-Hidayah. Di sampingnya tergeletak kotak kayu, peninggalan Kiai Abdul Rahman, surat wasiat, mushaf kecil, serta daftar nama warga yang pernah beliau bantu. Semalaman, ia tidak memejamkan mata. Bukan karena takut, melainkan karena pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Bagaimana cara menghidupkan kembali masjid yang telah lama ditinggalkan? Haji Karim menepuk pelan bahunya. Farhan, Kiai Abdul Rahman tidak meminta kita membangun kubah baru. Beliau hanya meminta agar hati manusia kembali kepada Allah. Farhan mengangguk. Ia pun mengambil keputusan, hari ini juga kita akan membersihkan masjid. Pagi itu, Farhan berkeliling dari rumah ke rumah. Ia tidak membawa proposal,
tidak pula meminta sumbangan. Ia hanya mengajak, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membersihkan Masjid Al-Hidayah. Siapapun yang ingin ikut, silakan datang. Sebagian warga hanya tersenyum. Sebagian lagi menolak dengan halus. Aduh, saya masih harus ke sawah. Nanti saja kalau sempat. Masjid itu sudah terlalu lama kosong. Namun Farhan tidak kecewa. Ia tetap melanjutkan langkahnya. Menjelang siang, mulailah beberapa orang datang. Awalnya hanya 5 orang. Kemudian bertambah menjadi 10. Lalu 20. Anak-anak ikut mencabut rumput liar. Para pemuda memperbaiki pagar yang rusak. Ibu-ibu menyapu lantai dan mencuci karpet yang telah lama berdebu. Suasana yang telah hilang selama puluhan tahun perlahan kembali terasa. Sore harinya, Masjid Al-Hidayah tampak jauh berbeda. Halamannya bersih, jendelanya terbuka. Udara segar masuk ke dalam ruangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, cahaya matahari menerangi saf-saf yang dahulu dipenuhi debu. Haji Karim berdiri memandangi masjid itu. Air matanya mengalir tanpa terasa. Seandainya Kiai Abdul Rahman masih hidup, belum sempat ia melanjutkan kalimatnya. Seorang anak kecil berlari menghampiri, "Pak Farhan, kenapa nak? Kalau nanti waktu maghrib, apakah masjid ini akan dipakai solat lagi?" Farhan tersenyum. "Insya Allah." Jawaban sederhana itu membuat anak kecil tersebut tersenyum lebar. Malam Jumat pun tiba. Kabar tentang surat peninggalan Kiai Abdul Rahman telah menyebar ke seluruh desa. Setelah sholat Isya, masjid yang selama puluhan tahun sepi kini dipenuhi warga. Ada yang duduk di dalam, ada pula yang memenuhi teras. Suasana begitu hening. Farhan berdiri di depan jamaah, di tangannya tergenggam surat wasiat sang ulama. Dengan suara yang tenang, ia mulai membacakannya. "Jika suatu hari kalian membaca surat ini, jangan saling menyalahkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang mau kembali ketika menyadari kesalahannya." Beberapa warga mulai menundukkan kepala. Farhan melanjutkan membaca. "Jangan biarkan masjid menjadi saksi bahwa dunia lebih kalian cintai daripada akhirat. Karena masjid bukan milik seorang ulama, bukan pula milik seorang imam. Masjid adalah rumah Allah, dan setiap mukmin memiliki tanggung jawab untuk memakmurkannya." Suasana semakin sunyi, terdengar isak tangis dari beberapa sudut ruangan. Seorang lelaki tua berdiri. "Saya malu, dulu saya selalu sholat di sini. Tetapi setelah sibuk berdagang, saya berhenti datang." Tak lama kemudian, seorang pemuda ikut berdiri. "Saya bahkan belum pernah masuk ke masjid ini seumur hidup." Tangis mulai pecah. Tidak ada yang saling menyalahkan. Yang ada hanyalah penyesalan dan keinginan untuk berubah. Tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Seluruh warga terdiam. Mereka menunggu. Inilah waktu yang selama ini disebut-sebut sebagai saat munculnya azan misterius. 1 menit berlalu, 5 menit, 10 menit. Tak ada suara apapun. Yang terdengar hanyalah angin malam yang berembus lembut di antara pepohonan. Seorang anak kecil bertanya pelan, "Ayah, katanya akan ada azan." Ayahnya tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Mungkin Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang lebih penting bukan menunggu azan misterius, tetapi menjawab azan yang benar-benar dikumandangkan setiap hari." Farhan memandang seluruh jamaah. Kini ia mengerti. Selama ini masyarakat terlalu sibuk mengejar cerita yang mengundang rasa takut. Padahal, keajaiban yang sesungguhnya sedang terjadi malam itu. Masjid yang telah lama kosong,
kembali dipenuhi orang-orang yang ingin bersujud kepada Allah. Dan mungkin itulah jawaban dari seluruh misteri yang selama puluhan tahun dicari oleh penduduk desa Wanasari. 6 bulan telah berlalu, tak ada lagi rumput liar yang menutupi halaman Masjid Al-Hidayah. Cat dindingnya memang belum sepenuhnya baru. Kubahnya masih tampak tua. Beberapa bagian atap masih menunggu untuk diperbaiki. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih indah daripada bangunan yang megah. Masjid itu kembali hidup setiap azan subuh berkumandang. Lampu-lampu masjid telah lebih dulu menyala. Satu demi satu warga datang. Ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, ada pula yang menggendong anak kecilnya agar terbiasa mencintai rumah Allah sejak dini. Suasana yang dahulu hanya tinggal kenangan, kini menjadi pemandangan setiap hari. Di sore hari, tawa anak-anak memenuhi ruang utama masjid. Mereka belajar membaca Al-Quran, menghafal doa-doa harian, belajar menghormati orang tua, dan mengenal akhlak Rasulullah. Haji Karim, yang dahulu hampir selalu duduk sendiri di serambi masjid, kini tersenyum setiap melihat saf-saf mulai dipenuhi jamaah. Suatu sore ia berkata kepada Farhan, "Masjid ini tidak berubah karena kita." Farhan menoleh, "Lalu karena siapa, Kek?" Haji Karim tersenyum, "Karena Allah membuka hati manusia." Farhan mengangguk pelan. Ia tahu, itulah jawaban yang paling benar. Pada suatu malam Jumat, Farhan sengaja duduk sendirian di halaman masjid. Jam dinding kembali menunjukkan pukul 12 malam. Persis seperti malam ketika ia pertama kali datang ke desa, ia menunggu. Bukan karena berharap mendengar azan misterius, tetapi karena ingin mengenang perjalanan yang telah mengubah hidupnya. Malam itu, tak ada suara aneh, tak ada bayangan, tak ada bisikan. Yang terdengar hanyalah desir angin dan suara dedaunan. Farhan tersenyum. Akhirnya ia memahami sesuatu. Mungkin sejak awal, bukan telinganya yang harus mendengar, melainkan hatinya yang harus terbangun. Keesokan harinya, Farhan kembali membuka surat terakhir peninggalan Kiai Abdul Rahman. Di bagian belakang surat yang dahulu, tidak ia perhatikan. Ternyata masih ada satu kalimat yang hampir memudar. Dengan hati-hati ia membacanya. "Jika suatu hari masjid ini kembali dipenuhi jamaah, jangan pernah katakan bahwa perjuangan telah selesai. Karena hati manusia bisa hidup, namun juga bisa kembali lalai." Farhan menutup surat itu perlahan. Ia sadar, menjaga iman jauh lebih sulit daripada memulainya. Beberapa tahun kemudian, desa Wanasari berubah menjadi desa yang dikenal karena kebersamaan warganya. Musafir yang singgah selalu disambut dengan ramah. Takmir masjid rutin mengunjungi warga yang sakit. Anak-anak yatim mendapat perhatian. Kaum fakir dibantu tanpa dipermalukan. Masjid Al-Hidayah kembali menjadi pusat kehidupan masyarakat. Bukan hanya tempat salat, tetapi tempat lahirnya kasih sayang, ilmu, dan persaudaraan. Tetapi aku tahu satu hal, yang jauh lebih berbahaya daripada hilangnya suara azan adalah ketika hati manusia tidak lagi tergerak untuk memenuhi panggilan Allah. Pemuda itu terdiam. Ia memandang masjid yang dipenuhi jamaah. Saat itulah muazin mengumandangkan azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bergema ke seluruh penjuru desa. Tak ada lagi yang menganggapnya sebagai misteri. Karena kini, semua orang tahu kepada siapa panggilan itu ditujukan. Dan satu persatu, mereka melangkah menuju rumah Allah. Sahabatku, misteri terbesar dalam kisah ini bukanlah suara azan di tengah malam, melainkan bagaimana hati manusia perlahan bisa jauh dari Allah
tanpa disadari. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memenuhi panggilan salat, memakmurkan masjid, dan menjaga imah. Rasulullah bersabda bahwa 7 golongan akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Semoga Allah menjadikan hati kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin.